api tidak mampu membakarku. Di dalam kamarnya yang agak berantakan, Alex duduk di depan laptopnya. Layar yang menyala menerangi wajahnya yang murung. Di dinding, raket bulu tangkis usang tergantung. Alex memandangi kalender, bergumam. Selasa, tanggal 30 September tahun 2025. Tangan kanannya mengepal erat, dan tangan kirinya memegang kok yang bulunya sudah tidak lengkap lagi. Ia berbisik dalam hati, Kota Medan. Rasanya baru kemarin aku melompat kegirangan saat namaku diumumkan masuk tim. Alex termenung gusar, membaca komentar ejekan di media sosial tim bulu tangkis kampus. Woi badut lapangan. Mending nyapu daripada pegang raket butut ke tingkat nasional. Ngaca dong. Setiap komentar itu seperti lemparan batu. Aku tahu seharusnya aku tidak peduli. Tapi ini terlalu banyak. Seperti api yang terus membakar. Ini bukan cuma soal ejekan, ini soal segalanya. Gumamnya, memandangi raketnya. Raket ini bersejarah. Tapi di turnamen nasional, ini sama saja bunuh diri. Belum lagi pakaianku sudah lusuh, juga sepatuku. Semua bisa jadi bahan ejekan. Alex bangkit, berjalan mondar-mandir di kamarnya. Aku sudah latihan mati-matian, berbulan-bulan. Aku impikan ini sejak kecil. Tapi mereka dan komentar itu menghancurkan semangatku. Aku ingin membalas mereka, satu persatu. Tapi apa gunanya? Itu hanya akan membuatku sama dengan mereka. Alex terduduk lemas di tepi ranjangnya. Aku benci merasa selemah ini. Marah, tapi juga putus asa. Terlintas di benak Alex untuk menyerah dari tim. Bilang sakit atau kaki terkilir atau apa saja, akan lebih baik daripada pergi ke Medan, dengan peralatan usang dan mental yang hancur, lalu jadi bahan ejekan lagi. Tiba-tiba Alex teringat Tommy. Dia sahabatku. Dia selalu tahu cara membuatku merasa lebih baik. Setidaknya, dia akan mendengarkan tanpa menghakimi. Alex bangkit dan menelpon Tommy. Dari balik ponsel terdengar, "Baiklah Lex, kedai pinggir Serayu ya. Aku jalan sekarang." Tommy menjemput Martha dan mereka berdua menuju kedai yang dimaksud. Alex sampai duluan, dan sudah menunggu di meja paling dekat sungai. Tommy menepuk bahu Alex yang tampak lesu. "Alex, kelihatannya kamu benar-benar terbebani kawan. Ada apa? Kamu bisa cerita sama kami." Martha juga siap mendengarkan. Martha menimpali. "Benar Lex. Kami temanmu. Apa yang mengganggu pikiranmu sampai kusut begini?" Alex menghela napas panjang, menatap permukaan sungai. "Kalian tahu tentang turnamen di Medan bulan depan kan? Aku tidak tahu harus bagaimana." Tommy mengernyit. "Nah loh, kenapa? Bukannya itu kesempatan emas? Kamu sudah lama memimpikan ini." Alex bangkit dan mengeluarkan ponselnya, menunjukkan layarnya kepada Tommy dan Martha. "Lihat ini. Mereka menghantuiku setiap hari. Bukan di akun ini saja. Bahkan di akun resmi tim kampus mereka menghujat. Raket butut pemain KW, lebih baik mundur." Martha melihat komentar-komentar itu, ekspresinya prihatin. "Astaga Lex. Ini keterlaluan. Kenapa tega melakukan ini?" Alex menjelaskan, "Aku tidak tahu. Mungkin karena aku pernah mengalahkan beberapa di antara mereka di turnamen lokal, atau mungkin mereka hanya bosan dan menjadikanku target." Alex tertunduk lalu melanjutkan, "Tapi Mar, ini bukan cuma soal komentar. Sebenarnya baik raket dan pakaianku, bahkan sepatuku semua memang sudah tidak layak, dan mereka tahu semua itu. Sayangnya saat ini, aku tidak punya cukup uang untuk membeli baru. Bagaimana aku bisa tenang?" Tommy menepuk pundak Alex, menatapnya serius. Martha tersenyum menghibur. "Aku mengerti perasaanmu Lex. Wajar merasa marah dan ingin membalas. Tapi justru disinilah kita bisa belajar." Martha bangkit dan mengangguk. "Alex, pernahkah kamu mendengar kisah Yesus ketika dia hendak pergi ke Yerusalem?" Alex mengernyitkan dahi. "Yang mana?" Martha menjelaskan. Injil Lukas bab 9, ayat 51-56. Martha diam sejenak lalu melanjutkan. "Ketika hampir genap waktunya Yesus, ia harus pergi ke Yerusalem, tapi kota itu melewati desa orang Samaria, dan mereka tidak mau menerima dia." Alex mendengarkan dengan saksama. "Jadi, dia ditolak?" Tommy menimpali. "Betul. Dan dengar apa yang terjadi selanjutnya Lex?" Lalu lanjutnya, para murid berkata, "Tuhan, apakah engkau mau, supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Alex terkejut. "Itu persis seperti yang aku rasakan. Aku sempat ingin membalas mereka." Tommy melanjutkan, "Akan tetapi Yesus menegur mereka dan memilih pergi ke desa yang lain." Martha mengangguk.
Nah, disitulah intinya Lex. Lihat cara Yesus bertindak, ia fokus pada misinya bukan untuk membinasakan, tapi menyelamatkan. Dan ketika satu desa menolaknya, ia tidak memaksa atau marah, ia hanya pergi ke desa lain. Tommy menuangkan air ke gelasnya. Lihat dirimu Lex. Mereka menolakmu, mengolok-olokmu, bahkan ingin membinasakan semangatmu lalu kamu ingin menyuruh api turun kepada mereka. Martha menambahkan, kamu punya tujuan besar, Lex, turnamen nasional di Medan. Penolakan dan ejekan dari mereka itu seperti desa orang Samaria. Biarkan saja mereka. Jangan biarkan mereka mengalihkan fokusmu pada misi utama ini. Alex mengangguk pelan. Iya Tom. Sangat ingin. Tommy menegaskan. Ingat Lex. Yesus menolak ide pembalasan. Dia tetap fokus pada tujuannya ke Yerusalem, misinya. Martha melanjutkan. Jangan membalas Lex. Kamu hanya perlu pergi ke desa yang lain, artinya fokus pada latihanmu, pada tujuanmu, dan pada orang-orang yang mendukungmu. Alex berdiri, semangatnya telah kembali. Dia memandang jauh ke cakrawala, dan menunjuk ke kejauhan. Pergi ke desa yang lain. Tidak perlu membalas, tukasnya. Tommy dan Martha tersenyum. Nah, sekarang soal raket dan peralatanmu. Tommy melanjutkan. Itu adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama. Kita kan teman. Kamu tidak sendirian Lex. Martha menimpali, betul sekali. Bagaimana kalau kita membuat penggalangan dana kecil-kecilan? Aku bisa bantu mendesain poster digital untuk disebar di grup kampus. Atau kita bisa mencari sponsor dari toko olahraga seberang kampus kita. Mungkin ada yang mau membantu atlet berpotensi sepertimu. Tommy bersemangat. Ide bagus Mar. Aku juga punya beberapa teman yang mungkin tertarik untuk membantu. Kita bisa mulai dengan membuat daftar kebutuhanmu. Jangan malu Alex. Ini bukan minta-minta, ini investasi untuk mimpimu. Dan ini juga cara untuk menunjukkan kepada para haters itu bahwa kamu tidak sendiri, dan kamu lebih kuat dari yang mereka kira. Kamu punya desa lain yang mendukungmu. Alex duduk, memandangi cakrawala dan matahari sore yang masih cukup terang. Dia mengangkat kepala, menatap Tommy dan Martha, dengan mata berkaca-kaca. Senyum tipis mulai muncul di wajahnya. Kalian sungguh sahabat yang luar biasa. Aku tidak sendirian. Aku tidak boleh membiarkan mereka menghancurkan mimpiku. Terima kasih. Aku benar-benar berterima kasih. Mari kita coba. Alex memegang dan mengangkat raket lamanya dengan berapi-api, ada harapan di matanya. Matahari terbenam sepenuhnya, digantikan oleh bulan dan bintang-bintang, seolah menerangi jalan baru bagi Alex. Mereka menikmati wedang ronde yang masih hangat. Alex bergumam dalam hati, api tidak akan membakarku. Aku punya misi yang harus kuselesaikan.